Aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku dan hatiku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Mari teman-teman dan Bapak Ibu guru semua, kita menundukkan hati dan masuk dalam ibadah syukur akhir tahun ajaran 2019-2020. Kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam senang maupun sulit. Karena senang dan sulit dipakai oleh Tuhan Yesus untuk kebaikan di hidup kita. Untuk merespon berkat tersebut, mari kita membaca bersama-sama Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah Mazmur pujian kita pada hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu As the Deer. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami sangat bersyukur hingga momen ini boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Di tengah segala situasi dan bahkan keadaan yang membuat kami merasa gentar, kami bersyukur kami bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Berkatilah kami, dan sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh menolong, sehingga kami mengetahui ada Tuhan yang membuat kami mampu untuk melakukan segala sesuatu di tengah segala pergumulan dan kelemahan kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, teman-teman yang terkasih, SMPK 4, Penabur Kelapa Gading. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi dasar untuk perenungan kita hari ini. Terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Demikian bunyinya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini.
Teman-teman yang terkasih, di dalam hidup ini kita tahu bahwa kita itu memiliki kelebihan maupun kekurangan. Nah, di dalam kita menghadapi kelemahan kita, seringkali itu membuat kita merasa gentar, merasa takut untuk melangkah ke depan. Sehingga mungkin kita mengatakan kepada diri kita sendiri, saya sepertinya tidak bisa. Teman-teman, itu hal yang wajar, hal yang biasa. Tapi jangan sampai hal itu justru melemahkan atau membuat kita akhirnya tidak melangkah. Itu satu hal yang sangat disayangkan sekali. Memang kita sebagai manusia, kita bisa mempertanyakan atau bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Tapi jangan sampai itu membuat kita menjadi lemah. Itu hal yang harus kita hindari. Ya, tapi ada juga di mana ketika orang-orang di sekitar kita melihat kemampuan kita, baik kelebihan maupun kelemahan, lalu kemudian mereka mengatakan kepada kita hal-hal yang tidak baik. Atau mungkin mereka mengatakan, kamu tidak bisa, kamu tidak akan mungkin melaluinya. Ingat bagaimana kamu itu, tahu diri kamu itu siapa. Teman-teman, mungkin itu perkataan yang melemahkan kita. Betul. Tapi saya ingin membaginya menjadi begini. Ada orang-orang yang memang kita tidak terlalu kenal, yang tidak terlalu dekat dengan kita, bisa mengatakan demikian kepada kita. Ya. Tapi pada saat orang itu mengatakan demikian kepada kita hal yang tidak baik, melemahkan kita, mungkin kita tidak terlalu mempedulikannya. Ya. Tapi beda halnya ketika orang yang dekat dengan kita, yang dimana kita berharap orang itu menerima kita apa adanya, justru mengatakan hal yang melemahkan kita. Siapa? Paling dekat dengan kita adalah orang tua kita. Papa, mama kita. Mungkin kau pernah mendengar mereka mengatakan gini, lebih baik lagi ya, kok nilaimu cuma segini? Ayo lihat, kamu itu harus sama, entah dengan kakak, entah koko, cici, ya. Kamu itu harus lebih baik dengan adikmu, ya. Ingat loh, kemampuanmu seperti ini. Teman-teman, mungkin itu yang pernah kita dengar, yang diucapkan oleh orang terdekat kita, siapapun itu, ya. Entah itu orang tua, entah itu guru. Tapi mungkin ada juga orang yang mengatakan, hei, kamu itu harusnya lebih baik. Lihat deh si ini, lihat deh si itu. Dan kemudian kita dibandingkan. Saudara, itu perkataan yang menyakiti hati kita. Dan membuat kita akhirnya menjadi lemah. Dan akhirnya kita mengatakan, iya ya, saya memang tidak baik. Iya ya, saya bodoh. Iya ya, saya lemah. Saya pernah seperti itu, teman-teman. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Paulus mengatakan kepada Timotius yang muda. Mungkin banyak orang mengatakan, emang seberapa muda sih si Timotius ini? Apakah dia seumuran dengan kalian di dalam usia remaja? Atau Timotius itu seusia saya? Atau mungkin di atas saya? Memang tidak terlalu jelas. Tapi ada penafsir yang mengatakan kemungkinan Timotius ini sudah dewasa. Ya, secara usia sekitar 40-an tahun. Berarti dia adalah pribadi yang sudah matang. Lalu apa maksud Paulus mengatakan di dalam ayatnya tadi, 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, saya merenungkannya bahwa ini Paulus mengingatkan kepada Timotius. Hei Timotius, nanti pada saat kamu melayani di gereja Efesus, ada orang-orang yang akan menganggap engkau rendah. Karena engkau lebih muda secara usia. Karena engkau mungkin saja lebih muda secara pengalaman. Atau engkau lebih rendah secara pengetahuan. Dan banyak sekali orang-orang yang akan berusaha untuk merendahkanmu. Tapi engkau jangan sampai itu membuatmu menjadi orang yang rendah diri. Dan kemudian mengatakan, aku nggak bisa. Hei,
Jangan seperti itu. Di dalam kehidupan kita akan ada banyak orang yang berupaya untuk merendahkan kita. Itu wajar. Banyak orang yang berusaha untuk menampilkan kelemahan-kelemahan kita. Teman-teman coba perhatikan, pada saat engkau bertemu dengan orang, kita akan lebih mudah menilai atau mencari-cari kelemahan dari orang tersebut. Itulah manusia, lebih mudah mencari kelemahan daripada kelebihan. Itulah yang terjadi juga kepada kita pada saat kita menilai diri kita sendiri. Lebih mudah kita mengidentifikasi kelemahan kita daripada hal-hal atau talenta atau karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Lantas akhirnya kita bertanya, benar nggak sih saya bisa? Paulus mengingatkan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dan di dalam surat personal Paulus ini, di dalam 1 Timotius dan 2 Timotius, Paulus mengingatkan kepada Timotius bagaimana dia harus bersikap sebagai pemimpin. Intinya adalah, hei Timotius, lihatlah di dalam hidupmu ada Tuhan. Ada Tuhan yang tahu kelemahan kamu, yang tahu segala hal mengenai dirimu, tapi Tuhan tetap mau menolong, menyertai kamu, dan bahkan mau memakai kamu menjadi alatnya. Teman-teman yang terkasih, saya mengajak kita untuk melihat video berikut ini. Think God can't use you? Think He only uses perfectly qualified people? Take a closer look. Moses was not a great speaker. Jonah ran from God. Jacob was a liar. Noah got drunk. Rahab was a prostitute. David had an affair. Jeremiah was depressed. A lot. Solomon was rich in wisdom, but poor in lifestyle. John the Baptist was just plain poor. Timothy was too young. Abraham was too old. Lazarus was dead. Sarah was barren. Naomi was a widow. Gideon and Thomas both doubted. So did Sarah. Peter lacked self-control. James and John were self-righteous. Paul had a short fuse. Well, so did Peter and Moses. Actually, lots of people did. God's army isn't perfect. It never has been. It's the march of the unqualified. Get in line. Ya, the march of unqualified. Ya, kita semua adalah orang-orang yang tidak qualified. Orang-orang yang tidak masuk dalam kualifikasi. Betul, itu kata dunia, ya. Tadi sudah diberikan banyak contoh bagaimana tokoh-tokoh Alkitab itu tidak masuk dalam kualifikasi. Karena dunia punya standarnya sendiri mengenai orang yang layak. Tapi Tuhan pun punya standarnya sendiri dan itu bertentangan dengan dunia. Dan perhatikan, yang memampukan orang-orang yang tidak qualified itu untuk menjadi alat Tuhan adalah karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Karena dia tahu ada Tuhan dan dia mau belajar berpegang pada Tuhan. Sama seperti kita hari ini. Siapa yang pernah menyangka bahwa hari ini kita akan beribadah secara online? Tidak ada yang pernah menyangka. Mungkin kita akan mengatakan, ya nanti kita akan beribadah bersama di ruang ibadah. Karena biasanya demikian. Tapi inilah hidup kita. Apa yang ada di depan kita, kita tidak pernah tahu. Dan karena misteri itu semakin membuat kita merasa takut dan menilai diri seperti yang tidak mungkin. Hei, jangan lupa. Ada Tuhan. Ada Tuhan yang memilih kita, yang tahu segala kelebihan kelemahan kita, yang mengenal kita lebih daripada siapapun, bahkan termasuk orang tua dan guru kita. Mereka boleh melemahkan kita, tetapi mereka
bisa menolong kita untuk melihat memang kita adalah orang yang lemah. Dan kita harus bersandar sama Tuhan. Maukah kita belajar untuk meminta pertolongan Tuhan di dalam segala hal dalam hidup kita? Dan kita tahu ada Tuhan yang memampukan. Ada Tuhan yang menolong kita sehingga kita mengatakan, saya pasti bisa. Karena ada Tuhan yang menyertai saya. Saya pasti mampu karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Saya juga mau belajar rendah hati, karena segala sesuatu pencapaian yang saya miliki, itu berasal dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau memilih setiap kami. Engkau memampukan kami di tengah segala kelemahan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mengandalkan Engkau. Dan ajarlah kami untuk mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Atas segala kemampuan pencapaian yang sudah kami capai sampai hari ini. Ada banyak hal di depan yang kami tidak tahu, tapi kami tahu ada Tuhan yang berkuasa, yang tahu akan hari esok. Kami mau belajar mempercayai. Kami mau belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan yang setia. Tolonglah kami Tuhan, untuk belajar berdamai dengan diri sendiri. Ketika ada orang-orang di sekitar kami yang mungkin berupaya untuk melemahkan kami, dan bahkan itu mungkin keluar dari mulut orang-orang yang kami harap mereka menyayangi kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk melihat hidup kami berharga di mata Tuhan, dan pencapaian kami di dalam hari demi hari, itu bisa terjadi karena Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk penabur. Kiranya Tuhan yang menolong sekolah ini supaya orang-orang di dalamnya, baik itu guru, baik itu yayasan, baik itu para murid, baik itu para orang tua, kami semua sama-sama dibentuk untuk menjadi pribadi yang semakin takut akan Tuhan. Tuhan tolong di dalam pergumulan pandemi ini, kiranya juga Tuhan yang memberikan hikmat untuk langkah-langkah ke depan yang harus diambil. Berkati juga untuk negara kami di dalam menghadapi pandemi yang tidak mudah ini. Tuhan berbelas kasihanlah. Dan juga Tuhan tolong mampukan anak-anak-Mu untuk mereka memasuki jenjang yang baru. Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan biarlah mereka sadar dan mengingat ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memampukan di dalam hidup mereka. Inilah seru doa syafaat kami. Dan kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mengucap syukur karena kita sudah bisa menyelesaikan tahun ajaran ini dengan segala baik. Kita bersyukur untuk guru-guru yang tidak pernah lelah mengajar kita. Kita bersyukur juga untuk kehadiran teman-teman yang selalu saling menolong dalam semua perjuangan kita di tahun ajaran ini. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kita. Biarlah kita mengingat bagaimana hidup kita harus memuji memuliakan Tuhan.
dan di dalam sepanjang perjalanan hidup kita mengingat penyertaan Tuhan yang tidak pernah habisnya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, dan ingatlah bahwa panggilan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Stay healthy, stay positive. Tuhan Yesus memberkati kita semua.